Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Farul Alam Sanudin dengan NIM 22415078 dari Prodi Sistem Teknologi Informasi. Saya akan membawakan materi yang berjudul Sistem Bus dan Sistem Operasi. Di sini menjelaskan sedikit gambaran tentang sistem bus dan sistem operasi. Komputer modern sangat bergantung pada dua komponen utama, yaitu sistem bus dan sistem operasi. Sistem bus menghubungkan komponen seperti prosesor, memori, dan perangkat input dan output. Sementara sistem operasi mengelola perangkat keras dan menyediakan antarmuka pengguna dengan perkembangan teknologi. Sistem bus telah berkembang dari ISA atau Industri Standar Arsitektur di tahun 1980-an menjadi PCIe atau Peripheral Component Interconnect Express yang memungkinkan transfer data lebih cepat, sedangkan sistem operasi berkembang dari DOS atau Disk Operating System menjadi Windows, macOS, dan Linux yang mendukung multitasking dan fitur keamanan canggih. Kita masuk ke sistem bus. Apa sih itu sistem bus? Sistem bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen dalam komputer seperti prosesor, memori, dan perangkat input dan output, atau biasa disingkat I/O. Bus ini memungkinkan transfer data antara komponen-komponen tersebut sehingga komputer dapat berfungsi dengan efisien. Struktur sistem bus. Struktur sistem bus dibagi menjadi tiga, yaitu data bus, address bus, control bus. Data bus merupakan jalur-jalur perpindahan antar modul dalam sistem komputer, baik lebar maupun jumlah saluran menentukan kinerja sistem komputer. 2. Address bus merupakan sistem untuk menandakan lokasi sumber dan tujuan pada proses transfer data. Pada saluran ini, CPU akan mengirim alamat yang akan ditulis atau dibaca. 3. Control bus merupakan bus yang digunakan untuk mengontrol izin akses ke data bus dan address bus. Jadi, sebelum data masuk atau keluar, untuk ditulis atau dibaca akan dikontrol terlebih dahulu oleh control bus. Contoh sistem cara kerja bus ada di gambar ini. Di sini ada control bus, address bus, dan data bus. Di sini menggambarkan control bus, address bus, dan data bus itu saling terhubung untuk melancarkan kinerja perangkat keras yang membutuhkan sistem bus. Baik, kita lanjut ke cara kerja sistem bus. Sistem bus pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks. Sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda dengan cara RAM, prosesor, GPU dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan FSB atau frontside bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan sistem bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge atau jembatan. Kita masuk ke sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Ia mengelola semua perangkat keras dan perangkat lunak di komputer, serta menyediakan antarmuka yang ramah bagi pengguna. Contoh sistem operasi yaitu ada di gambar ini.
Ada yang sering kita dengar yaitu Microsoft Linux, Mac OS. Mungkin BlackBerry ini udah jarang terdengar. Eh, Mungkin yang kita sering pakai itu Android sama iOS karena dia ini perangkat yang ada di HP, sistem operasi yang ada di HP. Mungkin yang jarang sekali terdengar di telinga itu Unix sama FreeBSD. Ini sangat-sangat jarang ini terdengar. Baik, kita masuk ke komponen utama sistem operasi. 1. Kernel mengelola sumber daya utama komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input dan output atau I/O. Kernel bertanggung jawab untuk manajemen proses, manajemen memori, dan komunikasi perangkat, input, dan output. 2. User interface menyediakan antarmuka antar pengguna dan sistem operasi. User interface memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui antarmuka grafis atau perintah teks, serta mendukung pembuatan skrip untuk otomatisasi tugas. 3. File mengatur cara data disimpan, diakses, dan diatur di perangkat penyimpanan. Sistem file menyediakan struktur untuk data dalam bentuk file, direktori, serta mengatur izin akses untuk keamanan. Baik, kita masuk ke cara kerja sistem operasi. Sistem operasi mengelola perangkat keras dan perangkat lunak dalam komputer agar beroperasi dengan efisien. Ia mengatur proses dengan menentukan mana yang dijalankan CPU dan memungkinkan multitasking. Memori dialokasikan dan dikelola, termasuk penggunaan memori virtual. Sistem file mengatur penyimpanan dan izin akses data, serta operasi file seperti pembacaan dan penulisan. Perangkat input dan output dikendalikan melalui driver dan interrupt. Keamanan dijaga dengan autentikasi pengguna dan pemantauan aktivitas. Dengan cara ini, pengguna sistem operasi memastikan komputer berjalan dengan lancar, aman, dan efisien. Itulah penjelasan tentang sistem bus dan sistem operasi. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.